Karena memang kalau ada orang yang istilahnya ya mungkin dia pendapatannya sebulan mungkin katakanlah 10 juta. Tapi kalau dia tidak punya rasa puas kan ya tidak akan ada selesainya gitu kan. Seringkali bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih perekonomian sangat di bawah, itu aja mereka bertahan gitu kan. Nah dari konsep itu kemudian akan muncul dalam diri kita kan, oh ya saya lebih baik. Nah itu yang disebut dengan puas rasa tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam untuk pendengar. Jumpa kembali bersama Dani Damara tentunya dalam Irama Live Talk bersama Inner Motivation atau BIM yang akan menemani malam pendengar selama 1 jam ke depan ya, sampai jam 9 malam nanti, tepat di hari Rabu di 17 September 2025. Ini akan memotivasi para pendengar juga di mana saja berada ya. Dan untuk kesempatan pada malam hari ini kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan di malam hari ini. Selamat malam untuk Bapak Dr. Andes Pramprate Ahmad MM. Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk para pendengar juga. Monggo Pak Pram, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini, mungkin bisa disapa-sapa terlebih dulu para pendengar kita. Baik Mas Dani Damara, para pendengar Irahim yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Mohon maaf minggu lalu sempat kita off-kan karena bersama dengan berbagai macam agenda. Para pendengar Irahim yang berbahagia, ketika kita bicara tentang motivasi, bicara tentang semangat di dalam menunaikan tugas-tugas kehidupan adalah pembahasan yang sangat panjang. Artinya ada istilah bahwa yang namanya kehidupan itu adalah belajar sepanjang hayat gitu ya, sepanjang hayat. Ada beberapa hal yang kemudian menjadikan ini perlu diingatkan, karena kalau kita bicara tentang motivasi, dinamikanya itu sangat fluktuatif ya. Artinya ada banyak tren penyebab. Oh mungkin kalau pas seperti ini trennya ini, pas seperti masa yang lain trennya mungkin beda lagi. Dan yang kedua adalah bahwa memang ketika kita bicara tentang motivasi atau semangat, itu memang berkaitan dengan seluruh bagian diri kita. Padahal kalau kita belajar tentang bagian diri sangat luas, sangat panjang. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan motivasi atau semangat dari konsep terkait dengan bahagia. Memang seolah-olah nggak ada korelasi, namun kalau kemudian kita cermati lebih dalam, konsep bahagia yang nanti kita bahas ini akan sangat terkait dengan kondisi diri kita, sehingga kita akan memiliki istilahnya jaminan atau ketangguhan semangat kita di dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Tidak pernah ada istilahnya yang lekang terkait dengan upaya-upaya untuk terus membentuk jiwa yang dewasa yang memiliki banyak ketegaran, dan kita harus menjadikan seluruh proses dari peran kita di dalam menunaikan tugas-tugas kehidupan adalah satu proses yang di sana ada jejak atau sejarah yang layak untuk jadi teladan. Nah, konsep bahagia yang nanti kita bahas juga bisa yang diterapkan untuk banyak segmen ya, banyak segmen. Artinya tidak hanya berlaku materi hari ini untuk mereka yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa atau sudah memiliki banyak pengalaman kehidupan, namun juga untuk mereka yang masih belajar. Karena boleh jadi dengan nanti kita mengembangkan atau kita bisa mendapat inspirasi dari materi malam ini, akan ada peningkatan skill atau keterampilan jiwa yang menjadikan proses dewasa menjadi semakin baik, utamanya dewasa sang jiwa.
Demikian Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram. Dan untuk para pendengar kita yang ingin bertanya-tanya bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya kita di 081 392 696 815. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah berbagai model bahagia. Nah, banyak yang kita ketahui bahwasanya bahagia itu cuma satu model saja nih Pak Pram. Nah, ternyata ada berbagai modelnya ini. Nah, mungkin bisa sampaikan terlebih dahulu untuk latar belakang mengapa mengangkat tema ini Pak Pram. Monggo. Ya, berbagai model atau para model. Nanti konotasinya kalau model kan adalah sosok gitu ya. Baik, ada beberapa hal yang kemudian menjadi latar belakang dari materi malam hari ini. Yang pertama ada istilah kan banyak jalan menuju rumah gitu kan. Artinya orang harus memiliki kesadaran, ada alternatif, ada kreativitas yang kemudian harus tetap kita jaga agar kita bisa menuju apa yang menjadi kita dambakan. Demikian pula juga dengan bahagia. Jalan menuju bahagia itu memang banyak hal, banyak cara, banyak ragam. Artinya tidak hanya jalannya yang beragam terkait dengan bahagia, namun juga targetnya ya itu tidak juga sangat beragam. Nah, ini sebagai ungkapan bahwa yang namanya bahwa rasa bahagia ya, meskipun ada yang membedakan antara bahagia, senang dan gembira gitu ya. Kalau kita tiga kata itu ada yang kemudian memberikan orientasi. Kalau kita bicara gembira itu adalah implementatif atau indikator dari apa yang nampak gitu ya. Kemudian kalau senang itu kemudian ada di dalam pikiran, sama juga dan bahagia itu ada yang satu dirasakan. Jadi meskipun ya kita menyatu aja kalau bicara tentang bahagia. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep bahagia ini bervariasi. Pengertian bervariasi itu begini. Jadi kalau kita memahami satu konsep bahagia, maka itu tidak harus kita di satu konsep itu ya. Artinya bisa saja kita memiliki banyak konsep ketika kita menunjukkan rasa bahagia itu. Atau kalau kita kemudian memiliki istilahnya mind setting terhadap diri kita untuk bahagia, bisa saja ada beberapa model sekaligus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita mengangkat materi bahagia hari ini, sebenarnya kita juga berharap agar para pendengar itu bisa paling tidak paham bahwa ada sekian banyak jalan, sekian banyak cara, sekian banyak alternatif yang sesungguhnya tersedia, sehingga dengan kita paham, oh ada banyak alternatif, oh ada banyak konsep, oh berarti apa? Saya tidak harus cepat-cepat memutus untuk putus asa gitu kan. Saya tidak cepat-cepat untuk kemudian fatalis, menyerah dan sebagainya. Jadi dengan kita melihat alternatif, maka itu menjadi cara kita untuk melangkah lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir, yang waktu itu kami ingin mengingatkan begini, bahwa konsep bahagia ini akan sangat terkait dengan motivasi atau semangat hidup. Karena kalau kita melihat posisi bahagia itu ada di semua lini cipta karsa itu semuanya ada bahagia di sana. Nah, ketika kemudian cipta rasa karsa itu sudah diisi dengan rasa bahagia, rasa senang, atau kemudian kalau secara medis bawahnya kita mengenal kelenjar endorfinnya itu muncul, maka ini akan sangat mudah untuk diarahkan. Artinya apa? Artinya ketika orang memiliki konsep bahagia yang kuat di tiga sisi tadi, cipta rasa karsa, maka ketika kita kemudian dikaitkan dengan menghadapi tantangan, menghadapi peran-peran kehidupan, maka akan bisa dipolakan semangat yang tinggi, motivasi yang kuat dan sebagainya. Nah, itu latar belakangnya Mas Dani. Oke, luar biasa sekali Pak Pram untuk latar belakang mengapa kita mengambil tema berbagai model bahagia. Nah, untuk pengertian bahagia ini sendiri ini apa sih Pak Pram? Pak Pram. Baik, para pendengar yang berbahagia di mana saja berada. Kalau kita menggunakan pengertian ada banyak ragam nih Mas Dani dan juga para pendengar kan. Karena secara umum ya, arti umum aja. Bahagia itu artinya ada perasaan yang senang, kondisi yang tentram, ada rasa lega gitu ya, itu pada umumnya. Namun ada juga yang kedua, kalau kita menggunakan acuan ya polanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana disebutkan bahwa
bahagia itu adalah keadaan senang, tentram, bebas dari yang menyusahkan gitu ya. Ya termasuk hutang kali ya. Termasuk hutang, termasuk tuntutan dan sebagainya. Jadi 3 elemen di sana. Ada konteksnya terkait dengan kondisi yang ada dalam diri seseorang ya, jadi rasa senangnya, kemudian konsep yang ada di dalam keseluruhan jiwanya, rasa tentram, dan kondisi yang bebas dari yang membebani. Ada juga kalau kita bicara tentang bagian model dari para psikolog, artinya kalau pendapat psikolog itu mereka seringkali pada umumnya menggunakan tiga macam pengertian. Orang disebut bahagia itu ada bahagia dengan pola dimasuk ke kelompok hedonis, yaitu bahagia yang orientasinya pada kesenangan indrawi. Jadi konsepnya bahagia itu terkait dengan indrawi yang dilihat, didengar, dirasa ya. Jadi ada juga yang mengatakan indra itu fisik ya. Nah, atau juga yang disebut sebagai audaimunis, yaitu bahagia menurut para psikolog yang segmennya adalah bahagianya adalah ketika orang mampu memiliki pemahaman yang kuat atau pemahaman yang mendalam. Jadi ini juga terkait dengan aktualisasi diri. Artinya bahagia karena peran, bangga dengan peran itu menjadi sesuatu yang yang menjadi bagian konsep dari bahagia yang model kedua ini. Termasuk juga ketika kemudian memahami hikmah dari peran gitu ya. Dan ini menjadi konsep bahagia dari yang kedua. Namun ada juga yang di dalam konteks para psikolog itu adalah terkait dengan yang ketiga ini adalah mereka mengelompokkan subjektif well-being, yaitu adanya kepuasan hidup dan emosi yang positif. Kepuasan hidup terkait dengan aktualisasi diri, terkait dengan penerimaan diri, terkait dengan memahami peran, dan positive thinking atau berpositif adalah konsep yang kemudian ada di dalam pikiran dan hati. Jadi ini yang model kedua, konsep bahagia. Nah, ada yang keempat saya menemukan dalam konteks para ahli filsafat. Disebut sebagai bahagia adalah ketika orang bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan ya. Bisa saja dia sudah punya tujuan kehidupan, jangka menengah pendek menengah panjang apa. Nah, ketika dia sudah setiap jangka itu sudah dia capai dan dia kemudian berada di sisi itu, nah ditambah lagi kalau para ahli filosofi ini adalah mencapai tujuan hidup dengan kebajikan. Artinya dengan ketika mencapai target itu ada kebajikan, ada kebaikan yang kemudian ditunjukkan ketika mencapai itu. Artinya dalam konteks ini tidak ada bahagia mencapai tujuan hidup dengan cara yang ya tidak pas gitu ya. Dan di sini ada istilahnya adalah dengan kebajikan. Ada juga konsep ya, kalau ini kita belajar dari agama Islam disebut bahagia, karena ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu apabila seseorang ini mendapatkan hati yang tenang, dengan keimanan yang kuat, dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia punya semangat di dalam beramal dan memiliki harapan yang kuat terhadap masa depannya baik di dunia dan akhirat. Nah, ini konsep yang ada di agama Islam. Ada lagi konsep dalam konteks yang sifatnya sosial, yaitu bahagia itu adalah hidup yang sejahtera, terpenuhi semua kebutuhan dasar, ada kondisi yang aman, nyaman, dan juga ada relasi, ada komunikasi yang bagus. Nah, artinya dalam konteks sosial ini bahagia itu juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk bisa berinteraksi ya. Jadi tidak disebut bahagia apabila dia mengasingkan diri ya, dia menjauhi dari keramaian, dia kemudian bersifat eksklusif ya. Nah, oleh karenanya dengan adanya beberapa konsep bahagia ini, tentu saja orang bisa saja berbeda pendapat gitu kan. Orang bisa saja kemudian memiliki
pemaknaan yang berbeda. Artinya ya tidak masalah karena memang ada 6 ini, ada 6. Silakan kita cenderung masuk yang kelompok makna. Memang tidak mungkin kita di satu pola ya. Mungkin ada sekian persen polanya seperti ini, sekian persen polanya. Tapi yang penting dengan saya menyampaikan ada sekian jenis pemahaman bahagia, maka kita akan terus bisa menjaga, menghormati ketika orang beda konsep. Demikian Mas. Dan terima kasih Pak Bram. Bahwasanya memang pengertian itu ada berbagai pemahaman seperti itu Pak Bram. Jadi monggo untuk para pendengar pakai yang mana gitu. Dan untuk kondisi bahagia itu yang seperti apa sih Pak Bram? Nah, baik. Saya mencoba merangkum beberapa pengertian bahagia dan kemudian ciri-cirinya. Cukup banyak, namun ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi kondisi bahagia dari konsep-konsep bahagia tadi ada beberapa. Yang pertama adalah adanya emosi yang positif. Nah, pemahaman emosi yang positif itu maknanya kita tidak menunjukkan kecenderungan terhadap emosi yang negatif ya. Kata-kata kalau sabar itu adalah emosi positif, tapi marah emosi negatif ya. Motivasi, bersemangat itu emosi positif, tapi putus asa, ngelukro, menyerah itu kan negatif. Nah, artinya kondisi yang pertama adalah adanya emosi yang positif. Termasuk emosi yang positif adalah ketika seseorang bisa berpikir positif juga ya. Artinya dia tidak jauh dari pola pikir negatif thinking, dia tidak terbiasa untuk ngejudge gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi bahagia itu adalah rasa nyaman. Ada yang mengatakan rasa nyaman itu ada dalam hati ya. Rasa senang itu ada dalam pikiran. Namun konteksnya memang rasa. Nah, memang kalau kita bicara tentang rasa itu ini memang hal yang menarik ya, karena rasa itu kan sangat dipengaruhi banyak hal gitu kan. Kondisi masing-masing orang ini kalau bicara tentang rasa itu istilahnya kita bisa saja ada posisi yang berbeda. Kita bisa membedakan katalah bau melati kan khas ya, bau mawar khas, bau bunga kenanga ya khas. Dan yang bisa membedakan itu bukan pikiran namun rasa ya kan. Nah, ini yang kemudian rasa nyaman itu maknanya adalah ketika kita bicara tentang menengok di dalam hati kita terkait dengan masa lalu, masa sekarang, dan juga yang datang itu tidak ada yang namanya belenggu, tidak ada yang namanya mental blocking gitu ya. Jadi memang kondisi bahagia dalam pemahaman yang ini, rasa nyaman itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita tidak lagi traumatis ya, tidak lagi kecemasan. Sehingga kalau kita masih galau, masih masih punya dendam, punya benci, kalau bahasanya Jawa juga ada tom-tomen gitu ya, kepikiran padahal yang telah lewat ya, dari si rasa belum bahagia. Oleh karenanya konteks ini juga menjadi pemahaman begini. Ketika orang masih memiliki memori negatif ya di hatinya, kalau dia ingat yang ada adalah kecewa, sedih, sakit hati, sengsara dan sebagainya, maka dia dalam posisi yang mungkin bahagianya ngedrop itu ya, drop. Nah, pada posisi drop itu, maka kalau dia bicara tentang prioritas tantangan kehidupan adalah prioritas dalam dirinya sendiri gitu kan. Artinya membangun rasa percaya diri, membangun hikmah. Sehingga kalau tipe orang yang dirasa nyamannya itu masih negatif, diajak untuk berorientasi positif, diajak untuk bersemangat, diajak untuk segera move on, ya pasti akan kesulitan karena dia masih bermasalah dengan dirinya. Oleh karenanya rasa nyaman ini memang menjadi satu yang harus dijaga. Nah, nanti bagaimana cara menjaganya nanti kita bahas. Nah, kemudian yang ketiga, hal sederhana. Jadi bahagia itu salah satu kondisinya adalah bebas dari kesulitan menghadapi masalah. Kalimatnya adalah kesulitan menghadapi masalah. Tidak ada orang hidup tanpa masalah gitu kan. Ada yang tanpa masalah itu yaitu kuburan. Nah, itu nggak ada masalah orang-orang di sana. Artinya setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Namun konteks bahagia itu adalah ketika ada masalah dia tidak kesulitan, ya dia bisa menghadapi, dia tetap kemudian melaluinya. Artinya kondisi bahagia adalah orang yang tetap kalau bahasanya survival ya, dia tetap
bisa meneruskan kehidupan meskipun dia sedang menghadapi masalah. Artinya apa? Artinya orang yang menghadapi tantangan ya kecuali kalau itu konteksnya penderitaan, dia konteksnya penderitaan, artinya jadi dia tidak bahagia kan, dia masih tidak. Namun konteks di sini adalah ketika orang bisa memiliki kiat, bisa memiliki ketegaran, bisa tidak sudah menghadapi tantangan atau masalah, maka dia tetap bisa menjaga bahagia itu. Nah, sehingga kelompok mereka yang bisa tidak sulit menghadapi masalah, biasanya dia akan berkata, sebesar masalah apapun yang saya hadapi, diriku lebih besar dari masalah tadi ya. Artinya apa? Dia tidak memiliki ketakutan, kecemasan ya. Karena apa? Tantangan, masalah ya harus dihadapi gitu ya. Namun bukan berarti kita menghadapi tantangan itu dia tidak ada rasa tidak ada bahagia. Karena nanti kalau kita bicara tentang model-model bahagia itu tidak mesti sesuatu yang kita terima, tapi bahagia itu bisa dapat dari ketika kita bicara tentang hikmah, bicara tentang membandingkan dan sebagainya. Nanti kita bahas di model-modelnya. Nah, kemudian kondisi bahagia yang keempat adalah hati yang tenang. Nah, ini yang kadang-kadang tidak mudah ya, melatih diri ya, hati. Ada nyanyi jagalah hati. Itu sesuatu nyanyi yang itu ya dalam tanda petik ya, tidak sederhana tantangannya. Nah, hati yang tenang itu dikaitkan dengan 3 aspek, yaitu berpikir, merasakan, dan kemudian berkehendak. Nah, hati yang tenang adalah bisa menciptakan harmonisasi antara berpikir, kemudian merasakan, dan bertindak atau bersikap. Artinya hati yang tenang itu akan nampak ketika dia bersikap ya, atau mengambil keputusan, itu sudah difikirkan masa-masa ya kan, dipertimbangkan dengan penuh bijak, kemudian dipertimbangkan dengan istilahnya hati yang jernih dan sebagainya. Artinya ketika kemudian hati jernih, pikiran bisa bijak, maka ketika dia akan bertindak, maka dia akan memilih yang terbaik gitu ya. Atau sebaliknya, ketika dia akan istilahnya merasakan gitu ya, bagaimana saya harus merasakan kondisi ini, dia akan berpikir ya, biar dalam diri kita itu istilahnya bisa menciptakan ketenangan, berpikir yang seperti apa, bertindak yang seperti kayak apa. Oleh karena di dalam banyak hal tadi di konsep yang sifatnya sosial itu kan mengangkat pentingnya komunikasi ya. Di dalam hal-hal tertentu, salah satu metode untuk menjaga ketenangan hati adalah menjaga silaturahmi. Jadi ini penting ya. Jadi saya ingin menyampaikan begini, bahwa kalau kita bicara tentang bersilaturahmi, bertetangga, berkomunikasi, itu bukan masalah semata-mata budaya, etika, tapi itu adalah sesuatu yang diperlukan di dalam kita mengasah diri kita. Karena kadang-kadang dengan kita bersilaturahmi atau bahkan kita menengok saudara, atau termasuk silaturahmi itu adalah berziarah ke makam keluarga, itu termasuk silaturahmi menurut saya, karena berinteraksi. Nah, konteks interaksi inilah yang nanti akan bisa membantu ketika seseorang itu ingin menjaga biar hatinya tenang tadi. Nah, kemudian yang kelima, kondisi bahagia yang kelima ini adalah rasa senang, rasa gembira, dan sebagainya. Tentu saja ini sangat mudah dipahami gitu ya, sangat mudah dipahami. Maka nanti dalam teknik, kalau kita bicara menjaga bahagia ya, kita bisa kelompokkan, umpamanya kita ke tempat di mana kita bisa menunjukkan rasa senang itu ya, ke tempat-tempat yang ada pemandangan, atau kalau tidak ya bernyanyi, berjoget, itu bagian yang mungkin bisa juga dianggap menjaga bahagia, menjaga dengan rasa senang. Kemudian yang ke-6, kondisi bahagia yang ke-6 ini adalah merasa cukup atau merasa puas ya, merasa puas. Karena memang kalau ada orang yang istilahnya ya mungkin dia pendapatannya sebulan mungkin katakanlah 10 juta, tapi kalau dia tidak punya rasa puas kan ya tidak akan ada selesainya gitu kan. Dia masih menjadikan kendala di dalam dirinya karena rasa puas itu belum tercapai, sehingga rasa
rasa tercukupi, rasa puas ini memang menjadi kiat yang perlu skill ya, perlu berlatih. Karena jangan sampai keliru, rasa puas itu berarti kita harus sekedar dalam tanda petik sebisanya, seadanya ya, tidak ada orientasi. Tapi rasa puas ini adalah sikap yang terkait dengan rasa syukur ya, rasa syukur. Jadi begini, ada seseorang yang saya belajar dari beliau nih. Beliau adalah sosok orang Pro juga, namun punya karir di Bali. Ketika ditanya apa kunci suksesnya Anda ya, dia masih muda namun dia dalam tanda petik ya punya kesuksesan yang luar biasa menurut saya. Saya belajar banyak dalam konteks ini, yaitu dia berkata bahwa saya ini Pak Pram seringkali beranggapan bahwa apa yang Tuhan berikan pada saya itu jauh lebih daripada yang saya duga. Itu artinya rasa puasnya kan dikedepankan ya, artinya dia memberikan penilaian bahwa karunia Tuhan, karunia Allah SWT itu jauh daripada yang minta. Nah, ini belajar yang tidak sederhana, karena kadang-kadang kita nggak pernah selesai meminta itu. Yang ada aja belum disyukuri sudah minta lagi. Nah, ini makanya konsep merasa puas, merasa tercukupi ini memang sebenarnya termasuk skill ya, termasuk keterampilan yang harus diasah ya, diasah. Salah satu metode mengasahnya banyak ya, umpamanya kita melihat yang lebih bawah, melihat lebih bawah. Makanya kadang-kadang kalau kita ya mohon izin, umpamanya kita suka melihat kontennya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, itu kan seringkali bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih perekonomian sangat di bawah, itu aja mereka bertahan gitu kan. Nah, dari konsep itu kemudian akan muncul dalam diri kita kan, oh ya saya lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan rasa puas, rasa tercukupi. Jadi rasa puas, rasa tercukupi itu adalah diikhtiarkan, bukan semata-mata kita menjustifikasi ada pencapaian lalu bilang saya belum puas. Tapi rasa itu ada satu hal yang harus kita latih. Rasa puas ini juga nanti sangat terkait dengan rasa bersyukur ya, rasa bersyukur. Skill merasa puas ini bisa juga dilakukan dengan cara kita membuat konversi umpamanya ya. Karena seringkali kalau kita tidak paham tentang teknik ini, soalnya yang namanya kondisi bahagia itu adalah ada sesuatu yang diterima. Ada sesuatu yang kita pegang. Nah, sampai itu umpamanya Mas Dani umpamanya. Ketika bulan Agustus, Mas Dani bayar pulsa listrik katakanlah 200.000 umpamanya. Lalu kemudian ketika Mas Dani di bulan September ini, di bulan September ini kemudian membayar pulsa listrik, kalau bulan lalu 200.000, sekarang katakanlah bayarnya hanya 125.000. Ada rasa senang nggak? Ada kan? Langsung ada. Oh ada. Padahal nggak terima apa-apa kan? Hanya sekedar mengkonversikan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan di mana sejujurnya kita bisa memilih untuk bahagia, untuk puas itu. Karena memang godaan untuk menuntut, godaan untuk tidak terima itu senantiasa ada di sekitar kita ya. Nah, orang yang bahagia ada kondisi tadi, yaitu dia merasa puas atau merasa tercukupi. Kemudian yang ketujuh adalah hidup terasa bermakna. Nah, mereka-mereka yang bahagia itu biasanya menjadikan bahagia dia menjadi bahagia yang ada gunanya, ada manfaatnya. Makanya akan sangat sulit ketika seseorang dia itu senang hanya untuk dirinya sendiri ya. Katakanlah, mana mungkin sih kemudian orang senang kok tidak berinteraksi gitu kan, tidak berinteraksi. Pasti dia berinteraksi. Bahkan mereka-mereka yang memiliki kecukupan ini, dia akan meluaskan interaksinya. Dia akan berderma, dia akan kemudian memberikan apa yang ia dapatkan. Nah, bagi mereka yang
punya uang ya mungkin dengan derma, dengan kedermawanannya. Namun ada juga mereka yang tidak punya uang, dia punya waktu dengan waktunya ya. Makanya kadang-kadang yang namanya waktu itu kadang-kadang jadi mahal kan, Makanya ada cerita seorang anak yang bertanya pada ayahnya, Bapak kalau kan bapaknya sangat sibuk ketika ditanya kalau di kantor gajinya berapa, katakanlah gajinya 10 juta, Bapak kerja berapa jam, katakanlah 20 jam maunya ya. Jadi kalau 10 juta 20 jam berarti 1 jamnya 500.000 maunya. Lalu anak itu kemudian memberi, Pak, saya punya uang 500.000, saya minta 1 jam. Nah, jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu itu waktu itu mahal. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang hidup yang bermakna, kita harus pahami itu ya. Jadi kadang-kadang memberi waktu yang cukup di rumah untuk putra putri, untuk cucu dan sebagainya, untuk pasangan, itu menjadi bermakna ya. Jadi jangan sampai kemudian makna itu mesti uang. Ada juga orang yang memiliki hidup bermakna sebagai kondisi bahagia itu adalah mereka yang punya pengalaman, punya ilmu, punya istilahnya keluasan atas pengetahuannya. Dia berbagi, itu menjadi sesuatu yang termasuk kondisi bahagia, yaitu hidup yang bermakna. Jadi sekali lagi makna itu tidak semata-mata dalam bentuk materi, namun bisa waktu, bisa ilmu, bisa juga istilahnya empati dan simpati. Jadi yang terakhir nih, empati simpati ini kan menjadi sesuatu yang tidak sederhana ya. Katakanlah ketika ada orang yang dalam kondisi terpuruk gitu ya, kemudian dia akan mencurahkan isi hatinya gitu kan, itu empati dan simpati menjadi hal yang sangat berharga untuk dirinya ya. Jadi bisa saja kita dengan keterampilan mendengar kita, dengan keterampilan kesabaran kita memantau, memperhatikan, itu adalah bagian dari hidup yang bermakna gitu ya. Jadi jangan dikira kalau skill mendengar itu pasif ya, enggak, itu sesungguhnya ada gunanya kan. Kadang-kadang kalau kita lihat beberapa eksperimen sosial gitu kan, ketika ada endingnya seseorang itu jadi menangis, terharu, itu kan karena ada empati dan simpati gitu kan. Ya konten-konten yang biasanya terkait dengan nilai-nilai ini biasanya kan empati simpati itu menjadi sesuatu yang istilahnya berharga. Jadi bermakna bisa luas gitu ya, tidak hanya materi. Nah, kemudian yang ke-8 ini kayaknya sesuatu yang tapi ini pendapat para pakar sih. Dia mengatakan bahwa kondisi orang yang bahagia itu adalah dia mampu bersederhana. Ini pemahaman memang perlu penjelasan begini. Jadi bersederhana ini bukan berarti kalau dia mampu memiliki kendaraan mobil sedan bawahnya, bukan berarti ya saya tak ganti minikap saja. Bukan gitu ya. Bukan begitu. Jadi bersederhana itu ditunjukkan bukan dengan apa yang nampak ya, tapi ditunjukkan dengan sikap gitu ya. Nah, ini yang kemudian disebut mereka yang bahagia. Artinya apa? Kalau ada orang, mohon maaf, dia kaya namun dia kemudian sombong gitu kan, diingatkan nggak mau. Bahkan ada cerita ada orang anak diingatan malah kepala sekolahnya dicopot. Baru ya. Nah, artinya apa? Artinya mereka yang bahagia itu adalah mereka yang mampu bersederhana. Ya, bersederhana itu termasuk tadi bisa menjaga sikap ya, bisa menjaga ketika dia mengambil kebijakan, bisa menjaga dia istilahnya mengendalikan emosinya. Jadi bersederhana ini memang menjadi ciri orang-orang yang bahagia. Jadi jangan sampai kita menggunakan konsep bahagia itu justru mendominasi atau ingin menunjukkan kelebihan di orang lain. Nah, itu tidak akan bahagia karena tidak akan muncul kepuasan nantinya kan. Kan tadi konsep bahagia adalah merasa puas, merasa tercukupi. Nah, kemudian yang ke-9 kondisi bahagia itu adalah nampak dari sikap bijak ya.
bijak itu terkait dengan banyak aspek ya, terkait dengan keputusan, terkait dengan istilahnya karakter yang ditunjukkan. Ketika orang hadir, kehadirannya menjadi sesuatu yang dinanti yang lain, itu menjadi perilaku bijak. Ketika seseorang kembali ke rumah, kehadiran di rumah menjadi sesuatu yang diundang oleh keluarga, oleh orang yang di dalam rumah, ini juga sikap bijak. Kenapa? Tidak mungkin ketika orang memiliki keteduhan di dalam sorot matanya, keteduhan dalam berkata, itu pasti dirintis dengan perjalanan yang tidak singkat gitu ya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang bijak itu sudah melatih dirinya untuk menjaga tutur kata dan sebagainya, sikap, perilaku dan sebagainya untuk waktu yang tidak sebentar ya, tidak sebentar. Jadi bersikap bijak itu pasti bagian dari proses perjalanan yang tidak sederhana. Dia pasti akan terus berlatih bagaimana cara bertutur sapa di segmen ini, gitu kan, berkata yang seperti apa ketika di segmen itu, lalu bersikap yang kayak apa ketika ada permasalahan ini itu. Nah, orang yang bijak itu pasti punya jam terbang yang tidak sebentar ya, tidak sebentar. Nah, sehingga kalau ada orang yang proses pendewasaan jiwanya bagus, boleh jadi sikap bijak itu bisa ia dapatkan dari berbagai macam teladan. Tidak saja dia harus mengalami sendiri, namun kita belajar dari keteladan yang lain. Nah, ini kondisi bahagia, yaitu sikap bijak. Nah, yang berikutnya lagi kondisi bahagia itu, nah tadi di pemahaman dari agama Islam adalah mereka yang senantiasa zikrullah, berzikir, ingat Allah. Karena memang istilahnya kalau di Al-Quran, barang siapa yang hatinya senantiasa berzikir, ingat Allah, maka dia akan dapatkan kebahagiaan. Nah, hati yang hidup mengingat Tuhan itu bukan sederhana, butuh berlatih. Karena melekatkan zikir, melengkapkan bacaan-bacaan syukur di dalam hati itu menjadi suatu proses yang butuh waktu dan perlu dilatih. Oleh karenanya dengan Allah, dekat dengan Tuhan itu menjadi konsep menurut saya juga berlaku pada banyak yang lain ya. Ketika orang bahagia, maka kedekatan dia dengan Sang Pencipta itu harus dekat. Kalau dia kemudian jauh, maka dia tidak masuk kelompok yang bahagia ya, paling hanya senang atau sukacita. Kemudian yang ke-11, kondisi bahagia itu adalah ketika seseorang dia dalam kondisi yang tentram, artinya tidak ada gangguan, tidak ada gangguan keamanan, tidak ada gangguan macam-macam gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya moga-moga mereka yang belum tentram itu ya, karena bencana, karena banjir atau karena demo dan sebagainya ya, sehingga dapat solusinya. Karena ya itu kan kondisi yang pasti tidak tentram kan, tidak tentram orang tuanya ketika anaknya berangkat dan sebagainya. Artinya tentram juga menjadi syarat kalau kita bicara tentang bahagia. Kemudian rasa sehat. Nah, apalagi ya, sehat ini ada istilah bahwa tanpa sehat mana mungkin orang bisa menikmati hidup gitu ya. Makanya ya ada yang istilah bahwa segala-galanya tidak akan berarti tanpa sehat ya, bukan berarti sehat untuk segala-galanya, namun segala-galanya nggak akan berarti kalau kemudian orang dalam kondisi tidak sehat. Nah, pemahaman sehat di sini memang harus dipahami luas ya, tidak hanya semata-mata sehat secara jasmani, namun juga sehat secara rohani ya, rohani. Dan ini yang kemudian agak jadi masalah sesungguhnya ya. Saya ingat dulu ketika tahun 80-an gitu ya, di tingkat kecamatan, karena saya pernah waktu kuliah pernah melakukan penelitian di tingkat kecamatan, ada yang namanya PSK. PSK itu bukan
artinya negatif ya. Namanya PKSD artinya petugas sosial kecamatan. Nah, salah satu peran petugas sosial kecamatan adalah mencari orang-orang yang ODGJ, mencari lansia yang terlantar itu ya. Lalu kemudian tidak dicermati, kemudian disiapkan untuk mencari solusinya. Lalu dia akan mengantarkan. Makanya waktu itu saya juga melihat mengerti mereka ini kemudian kalau maaf ya umpamanya ada orang gelandangan ya mereka ambil kemudian dimandikan dan sebagainya. Artinya ini jadi solusi ketika ada istilah bahwa orang miskin dan terlantar dipelihara oleh negara gitu kan. Nah, sehat kenapa? Karena bahagia itu tidak hanya sehat secara jasmani juga rohani. Sehingga waktu itu negara hadir pada orang-orang yang tidak sehat secara rohani itu. Sehingga waktu itu tidak heran kalau yang namanya rumah sakit jiwa Magelang itu ya pasien cukup banyak ya karena dia akan mengcover dari sekian banyak wilayah gitu ya. Tapi sekarang itu nggak tahu apakah memang sekarang lansia terlantar itu sudah tidak ada atau orang ODGJ itu sudah nggak dianggap orang, nggak para pemulung jadi nggak dianggap warga negara ya sudah abaikan saja. Makanya saya jadi terusik dengan istilah yang pernah sampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat itu. Beliau kan sering kali ketemu dengan orang-orang tua yang masih bekerja, orang-orang yang kemudian kesulitan hidup bahkan kalau makan saja hanya dengan garam gitu kan. Beliau pernah berkata, wah bagaimana ya? Bukankah ada yang namanya kepala biro sosial itu ya tingkat provinsi, ada di kawan ada dinas sosial, ada kabakesra di tingkat sekretariat, ada lagi di tingkat kecamatan bagian itu. Tapi kalau nggak pernah menangani yang gini-gini gitu kan. Nah, itu maknanya apa? Maknanya kalau kita bicara tentang sehat itu sekarang memang istilahnya menjadi hal yang ya kita perlu untuk kemudian ya bersama-sama berusaha gitu kan, karena sehat secara jasmani dan rohani ini menjadi hal yang kemudian sangat terkait dengan bahagia. Kemudian aman sudah sehat kemudian aman ya alhamdulillah kita sudah sekian tahun ya hidup dalam kondisi yang di mana negara bisa melindungi warga negara. Lalu kemudian yang ke-14 adalah hidup sejahtera. Ada memang yang kemudian agak membedakan kalimat bahagia dan sejahtera. Ada juga mengatakan bahagia itu konteksnya secara lahir ya, sejahtera itu batin, nggak masalah. Tapi memang ini jadi kondisi yang harus ada pada orang yang bahagia. Nah, yang ke-15 yang terakhir adalah bahwa kondisi bahagia adalah ketika seseorang ini memiliki hubungan sosial yang baik ya. Jadi dia memiliki teman, memiliki komunitas, tidak kesulitan kalau kemudian dia berhadapan dengan kondisi-kondisi yang berat, yang ada komunitas yang kemudian bisa membantunya. Makanya kan ada istilah teman 1000 itu kurang, tapi musuh 1 terlalu banyak. Demikian terkait dengan kondisi bahagia. Oke Pak Pram, dan untuk para pendengar yang ingin bertanya-tanya bisa lewat WhatsApp kita di 081392696815 ya, masih dengan tema kita berbagai model bahagia. Nah, untuk modelnya ini sendiri ini apa saja sih Pak, model-model dari bahagia sendiri? Monggo Pak Pram. Baik Mas Dhani. Para pendengar Irama M yang berbahagia, model-model bahagia ini adalah istilahnya apa ya? Yang namanya bahagia itu kan cara memperolehnya ya kadang-kadang beda-beda gitu kan, jalannya beda-beda. Nah, dengan saya menyampaikan tentang model ini, saya ingin menunjukkan ada banyak sekian pola, lalu kita milih di pola yang mana, ada pola yang mana. Yang pertama adalah saya menggunakan istilah ya, penanti bahagia. Nah, tipe ini adalah tipe di mana seseorang itu bahagia seperti orang menanti undian lotre gitu kan. Tidak ada kejelasan, tidak ada istilahnya kepastian. Dan biasanya para penanti bahagia yang konteksnya hanya bahagia itu tidak bisa diusahakan ya, dia hanya menanti, biasanya adalah tipe orang-orang yang dalam tanda petik ya berusaha sebisanya, sekedarnya. Dan ada juga jadi berikut lagi, yaitu ketika dia tidak punya orientasi yang kuat terhadap masa depannya. Nah,
para penanti bahagia ini tentu saja bukan semata-mata dia akan minim bahagia, namun kemudian dia tidak bisa meningkatkan potensi dirinya untuk lebih baik. Ya, namun ya dalam kondisi tertentu ya bisa saja orang menanti bahagia, ya kan, katakanlah orang sedang daftar gitu ya, daftar lamar pekerjaan, ketika ini nanti pengumumannya bulan depan, nah itu kan penanti ini tidak masalah. Namun konteksnya bukan sesederhana itu ya, artinya bisa saja ketika dia menanti itu dia membeli rasa syukur, rasa bangga dan sebagainya. Jadi sekali lagi, penanti itu yang kemudian terkait dengan perilaku sikap yang semata-mata, itu ya, semata-mata memahami bahagia itu seperti orang dapat undian. Jadi kalau dia belum beruntung, dia yang saya memang beruntung gitu ya, artinya dia kemudian terbiasa untuk menjustifikasi secara negatif ya. Ini tipe yang model pertama. Nah, model yang kedua adalah saya menggunakan istilah para penerima bahagia ya. Jadi kelompok ini adalah, modelnya adalah ketika mereka bahagia dengan mengukur ada sesuatu yang dia dapatkan ya, entah materi, entah itu terasa sosialnya, ya mungkin juga ya jabatan dan sebagainya. Jadi konsep bahagianya pada pada ketika dia menerima. Kalau nggak ada yang terima, nggak akan ada bahagia. Jadi ukurannya adalah yang diterima, apapun ya, baik secara fisik maupun non fisik. Hanya saja kelompok model yang seperti ini biasanya dia tidak dia agak lupa dengan konsep-konsep bahagia yang sesungguhnya bahagia tidak hanya sesuatu dari luar, tapi bahagia juga sesuatu yang dari dalam. Kan itu ya, dari dalam. Oleh karenanya ketika orang kemudian menjadikan bahagia diukur dengan yang ia terima, maka kalau kemudian dia tidak memiliki skill yang lain untuk bicara tentang konsep bahagia, maka dia akan menjadikan harga dirinya itu bukan di dalam dirinya, tapi di luar dirinya. Nah, ini yang kemudian akan serius ya ketika seseorang mengukur bahagia itu di luar dirinya. Dalam konteks yang mikro ya. Dalam konteks yang mikro, tipe mereka yang penerima bahagia itu seperti ini. Umpamanya ada seseorang dia kemudian pernah mendapat kata-kata yang nggak nyaman. Katakanlah si A dapat kata nyaman dari si B gitu kan, lalu dia kemudian sakit hati gitu ya, kemudian merasa terhina, merasa tersepelekan dan sebagainya. Nah, konsep merasa terhina dan disepelekan itu kira-kira ada pada si A ini kan karena si B kan itu. Ya, artinya apa? Ketika waktu berjalan ya, si B sudah lupa terhadap kata-kata, tapi si A ini masih ngerasain itu ya. Makanya dia kemudian sangat tergantung bahagia dia pada perubahan sikap pada si B kan itu. Jadi kalau si B nggak berubah sikap, baik-baikan, dia kan masih tetap nggak bahagia. Nah, ini adalah bahagia yang tergantung karena dia konsep itu menerima. Jadi maka istilahnya begini, ketika orang itu kemudian meletakkan dirinya pada orang lain, bahagianya pada orang lain, maka saat itu dia kemudian harga dirinya istilahnya tidak di dalam, namun ada di luar, kan sangat tergantung pada orang lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak bagus kan. Oleh karenanya jangan sampai, ya kan kadang mohon maaf ada seseorang kecewa, Pak, para saya diputus oleh pacar saya jadi sedih. Nah, artinya apa? Dia kemudian konsep bahagianya kan sangat tergantung dari mantan tadi gitu kan. Nah, itu kan harga dirinya jadi di luar ya, tidak dari dalam. Nah, konsep penerima bahagia itu kadang-kadang kalau dia tidak berarti dia akan seperti itu. Ya, bahagia tetap tergantung dari yang ia terima dari yang lain. Padahal itu kan sangat rawan ya kan, rawan kayak tadi ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini jauh lebih bagus, yaitu model yang ketiga ini adalah pembuat bahagia. Jadi kelompok ini itu bahagianya sudah pada kebermanaan ya. Artinya dia berkonsep dia sukses, dia bahagia
karena bisa membantu orang lain bahagia. Nah, para pembuat bahagia ini kemudian akan memiliki semacam situasi bahwa bahagia bukan apa yang didapatkan, tapi dia menggunakan konsep bahagia itu ketika saya memberi gitu ya. Jadi bukan menerima ya. Mungkin saya bisa ambil semacam kayak konversi seperti ini. Katakanlah Mas Dani, bawahnya Mas Dani pulang ke rumah gitu kan. Ketika sampai ke rumah, Mas Dani melihat anak kecil bahagia, nemang-nemang sepatu baru gitu ya, sepatu baru. Kalau orang melihat ada anak kecil senang dengan sepatu barunya, bahagia tidak? Kita ikut bahagia, Pak. Bahagia kan? Bahagia, otomatis. Nah, kadang-kadang untuk menunjukkan bahagia itu kita bopong kan, kita ajak bicara, kita tambah bahagia. Iya, betul. Padahal kita nggak ngapa-ngapain kan. Betul. Tapi kemudian ada pemahaman baru. Oh, anak ini kemarin ibunya saya beri uang untuk beli sepatu. Jadi sepatu itu dari kita. Kita bahagia nggak merasa itu? Pasti bahagia. Nah, konsep pemberi bahagia itu seperti itu. Jadi tidak menjadi sesuatu yang harus besar yang kita berikan, tapi kemudian ada makna gitu, ada sehingga ketika orang kita bantu orang gitu ya, tidak harus dengan uang, membantu dengan segala macam ya. Itu konsep untuk para pemberi bahagia. Nah, kemudian yang ke pembuat bahagia, pemberi bahagia. Kemudian yang keempat adalah, ini yaitu para pemakai topeng bahagia. Jadi bahagia itu sesuatu yang sebenarnya menutupi dirinya. Makanya mohon maaf ya, ada beberapa semacam gangguan jiwa namanya, ya mungkin istilahnya bipolar ya. Ketika dia senang, dia senangnya berlebihan. Ketika dia tertawa, ya tertawanya berlebihan. Nah, ketika dia tertawa dan menunjukkan gembiranya, sebenarnya dia menutupi sakit jiwanya, gitu ya, sakit jiwanya. Oleh karenanya, seringkali juga kita melihat ada beberapa orang yang kadang-kadang dia bahagianya karena kelompoknya, gitu ya. Kelompoknya bisa ketawa, dia ketawa, ya. Kelompoknya sukacita, padahal belum tentu dia bahagia karena dia hanya tergantung kelompok. Nah, tipe ini biasanya para pemakai topeng bahagia ini adalah mereka yang tidak memiliki identitas percaya diri yang kuat ya. Dia menjadi tipe yang sangat mudah dipengaruhi oleh gengnya, dipengaruhi oleh komunitasnya. Nah, ini memang tidak sederhana ya. Kadang-kadang orang ikut satu komunitas secara berlebihan, mengabaikan yang ada di dekat ya, di rumahnya, pasangannya, anak-anaknya. Sehingga kalau kita memiliki komunitas ya pasti kan ada berimbang ya. Jangan sampai nanti ketika kita jauh dari rumah, jauh dari keluarga, sukacita gitu ya. Padahal kita punya kewajiban lain yang lebih penting ya. Nah, kemudian yang keenam adalah saya menggunakan istilah para spekulan bahagia. Spekulan bahagia itu adalah tipe untuk mereka yang kurang memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Artinya ya hidup ya hari ini saja, nggak ngerti mau kemana. Nah, orang yang kemudian istilahnya konsep hidupnya sekedar untuk hari ini, tidak ada penjenjangan terhadap tujuan jangka menengahnya, jangka panjangnya, maka konsep bahagianya saya menggunakan istilah spekulan. Dia hanya spekulatif ya. Nah, spekulasi terkait dengan bahagia itu biasanya akan menunjukkan keteladanan yang kurang bahagia. Kenapa? Karena orang-orang yang spekulatif ini orientasinya bukan pada istilahnya perjalanan ya. Padahal yang namanya keteladanan itu kan nampak dari perjalanan gitu kan. Orang dinilai baik nampak dari perjalanan gitu ya. Nah, kalau spekulan bahagia ini kan kemudian tidak menunjukkan, menampakkan perjuangan, pengorbanan terhadap hidupnya. Nah, ada lagi yang ketujuh,
yaitu kelompok yang bahagia kontemporer. Nah, ini kelompok hedonisme, yaitu yang orientasinya pada kesenangan indrawi semata ya. Ya, orang nyanyi sih boleh ya, orang berjoget nggak masalah. Kalau hanya saja yang tidak bagus apabila semata-mata hanya di situ ya. Kalau orang nyanyi dalam menjaga bahagia lainnya, syukur dia tetap ada, nggak masalah. Namun kalau dia bahagia cuma di situ, begitu ke rumah dia akan berkata saya nggak nyaman, nggak senang ya kan. Ini kontemporer. Nah kalau kontemporer artinya seringkali bahagianya tergantung dari luar, tergantung bukan dalam dia. Nah yang terakhir, yang ini mungkin istilahnya ya, kalau istilahnya kasta, ini kasta tertinggi dan tentu saja butuh upaya untuknya, itu para pengendara bahagia. Nah, kenapa saya menggunakan istilah pengendara? Jadi orang yang sudah tahap di sini itu bahagia nggak dicari, bahagia tidak tidak dituju. Dia bahagia bukan dicita-citakan, tapi bahagia itu sudah ada dalam dirinya. Tinggal dikendarai, lalu mau diarahkan kemana? Nah, ini adalah level di mana orang itu sudah bisa memiliki bahagia dari dalam dirinya. Dia mengolah cipta rasa karsanya, kesyukuran, berpikir positif, hidup bermakna, sehingga bahagia itu bukan tergantung dari target-target ya. Ya, jadi bahagia itu sudah dikendari, tinggal mau kemana nih? Oh, saya maunya ingin seperti ini. Namun bahagia sudah ada. Nah, sudah ada. Makanya di level ini adalah level yang saya bilang kasta tertinggi gitu kan. Ketika bahagia itu sudah tidak dari luar, tidak dari situasi yang, tapi semua sudah ada dalam dalam dirinya. Nah, ini yang kemudian saya menggunakan istilah pengendara bahagia. Bahagia. Nah, itu beberapa model Mas Dani, model-model bahagia. Oke, dan mungkin selanjutnya nih Pak Pram, untuk bahagia yang ideal ini seperti apa sih Pak Pram? Monggo Pak Pram. Ya, saya ingin menggarisbawahi begini. Jadi memang model itu tidak mesti terletak pada satu orang ya. Kita pun juga bisa aja memiliki pola model ya, dalam situasi tertentu. Kita mungkin di level ini, pola tertentu di level yang lainnya. Ada beberapa bahagia yang ideal. Jadi ini adalah karakter yang boleh jadi menjadi, ya moga-moga jadi model yang tadi, yang terakhir, yaitu pengendara bahagia. Nah, yang pertama begini. Yang pertama adalah kalau kita ingin punya bahagia yang ideal adalah, yang pertama adalah bahagia itu utamanya bersumber dari dalam diri kita, dalam diri kita. Nah, artinya bukan dari luar. Tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah menggantungkan diri pada yang lain, tidak terlalu banyak mensyaratkan yang cara itu dari luar. Nah, jadi mereka-mereka yang bisa bahagia dalam dirinya, ya pasti mereka yang senantiasa melihat yang bersyukur gitu ya. Dia juga menunjukkan kesyukuran baik dengan sikap, dengan kata-kata gitu kan. Makanya kalau orang berkata terima kasih itu bukan tidak kata yang harus kita tunjukkan pada saat kita menerima gitu kan. Terima kasih itu adalah latihan untuk kita bersyukur ya. Makanya saya menyaran kalau ya pokoknya kita ngasih, mohon maaf ya, mas atau petugas parkir itu, sebelum dia menerima uang itu, ya kita duluan bilang terima kasih. Itu ada satu cara bahwa bahagia itu ketika memberi gitu ya, ketika kita bermakna. Nah, itu salah satu sikap. Termasuk tadi kita bisa membuat konversi rasa syukur kita. Nah, ini sumbernya dari dalam bahagia itu. Nah, yang kedua adalah yang ideal adalah bahagia yang menyatu dengan misi kehidupan ya. Jadi orang itu harus punya misi kehidupan atau big mission, misi besar. Makanya ada istilah misi kedua itu minimal terkait dengan dua hal, baik dunia maupun akhirat, baik jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini menyatu dengan dengan kehidupan. Artinya ketika orang sudah menetapkan misi, pasti dia ngerti yang namanya resiko, yang namanya konsekuensi gitu kan. Oleh karenanya ketika dia harus berjuang, berkorban, itu bukan hal yang mengganggu dirinya ya, mengganggu dirinya, karena konsepnya adalah dia punya misi jangka yang panjang.
Nah, bahagia yang ideal yang ketiga adalah bahagia yang di sana ada nilai kebermaknaan ya. Apa yang ada pada dirinya itu ada gunanya, entah itu hartanya, waktunya, empati simpatinya, ilmunya, itu ya, pemikirannya itu konsep yang bermakna. Kemudian yang keempat, bahagia yang ideal adalah bahagia yang diiringi dengan kejernihan hati dan pikiran maupun sikap. Jadi tidak disebut bahagia apabila kemudian kekeruhannya ada, hatinya ada yang keruh, jiwanya yang keruh, itu ya, ada dendam, benci. Nah, yang bukan bahagia kalau demikian ya. Kemudian yang kelima, bahagia yang ideal adalah bahagia yang berorientasi pada semua masa. Jadi ada jangka menengah, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi bahagia yang ideal adalah bahagia yang sekali lagi bukan diletakkan pada kesesatan, gitu ya, kesesatan. Dia ada jangkanya, Demikian, Mas. Oke, Pak Bram, dan mungkin untuk merupakan pertanyaan terakhir untuk kiat-kiat menuju bahagia yang ideal ini seperti apa, Pak Bram? Baik. Para pendengar Irama yang berbahagia, mungkin ada beberapa kiat yang kemudian saya sebut sebagai upaya untuk menuju bahagia yang ideal tadi ya. Yang pertama adalah senantiasa menjaga kejernihan hati. Jadi kalau kita di dalam hati kita ada katakanlah rasa dendam, rasa benci, ya harus kita jernihkan, mungkin dengan memaafkan ya, termasuk memaafkan dalam diri sendiri ya. Dan jangan sampai kita menyimpan hal-hal yang sifatnya keruh. Ya memang butuh latihan, butuh waktu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berusaha mengembangkan intelektual quotient ya, kecerdasan seperti itu, intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan seperti itu secara berimbang. Artinya asupan pengetahuan pada diri kita itu harus seimbang. Jangan semata-mata yang terkait dengan intelektual, namun juga terkait dengan hal yang sifatnya rasa. Nah, terkait dengan sifatnya spiritual. Jadi jangan sampai kita tidak belajar ketiga-tiganya itu ya. Karena kalau tidak imbang pasti akan ada kecenderungan yang mengganggu sistem keseimbangan jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki misi dan visi hidup yang jelas. Kita harus pastikan kita punya peran apa sih, udahlah banggalah dengan peran itu. Kita punya peran apa sih, sudah terima peran itu, ikhlas dengan peran itu, dan kita bahagia dengan peran itu. Nah, memahami peran, menerima peran itu termasuk memahami misi. Jadi jangan sampai kita ini berperan nggak ikhlas itu, saya mestinya nggak seperti ini ya, saya mestinya tugas ini itu agak dengan bahagia. Kemudian yang keempat adalah, ini yang tidak sederhana, mungkin suatu saat kita bahas, yaitu menjaga kinerja 4 sayap kehidupan ya. 4 sayap kehidupan itu ada 4 hal, ada 4. Yang pertama adalah kesabaran, keikhlasan, kemudian bermakna dan memaafkan. Nah, 4 hal ini sayap kehidupan. Artinya kita harus mengaktifkan keempat-empatnya itu ya. Sifat sabar, ikhlas, bermakna dan memaafkan. Jadi kalau keempatnya itu tidak kita kepakkan ya, tidak kita tunjukkan, ya kita akan sulit untuk memiliki bahagia yang ideal ya. Mungkin suatu saat kita bahas 4 sayap ini. Kemudian yang kelima adalah berorientasi ke masa depan ya. Jadi orientasinya bukan hanya masa lalu, sekarang saja, namun juga masa depan. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjaga bahagia itu sendiri ya. Ada banyak cara untuk menjaga, tapi yang jelas perlu dijaga. Jangan sampai kemudian terkikis, bukan semata-mata dari luar. Paling repot kalau terkikisnya baik itu dari dalam diri kita sendiri. Mungkin itu Mas Deni dan juga para pendengar Irama yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa ketemu lagi untuk minggu yang akan datang dengan topik yang lain. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bram untuk tema kita pada malam hari ini yang pastinya bermanfaat untuk para pendengar kita juga pastinya. Dan untuk pendengar jangan dilewatkan karena selain ini akan kembali hadir saya dan Nida Marah tentunya di Harmoni Keroncong. Jadi pastikan untuk pendengar tetap nyatu bersama di 88,5 MHz Rama FM. Top lagunya pasti infonya.